game for you. Selamat datang di episode Game for You edisi Q&A with Duta FKOP. Nah, kali ini kita akan ngasih beberapa list pertanyaan nih. Sebelumnya, boleh perkenalan dulu Kak? Dengan kakak siapa? Halo, saya Azim Krisna, kelas B angkatan 20. Saya sebagai Duta 1 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Halo semua. Halo. Ya, jadi selamat pagi, siang, malam ya. Perkenalkan, nama aku Tasya Windia Swanjuniar, biasa dipanggil Syasya. Aku dari kelas C angkatan 2020 sebagai Duta Kampus 1 Fakultas Keperawatan Universitas Jember tahun 2022. Oke, langsung aja ya Kak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Gimana sih first impression ketika masuk di FKOP? Sangat menarik sekali FKOP, dan juga saya agak terkejut juga sih mengenai kayak teman-temannya, lingkungannya, dan juga matkul-matkulnya. Karena berbeda sekali di dalam dunia perkuliahan dan juga dunia saat kita masih sekolah. Jadi sangat luar biasa sebagai saya dan cukup beruntung berada di Fakultas Keperawatan ini. Shock ya. Jadi dulu pas pertama kali masuk Fakultas Keperawatan itu ada banyak sekali budaya baru, peraturan baru yang harus dipelajari karena ya sebagaimana yang kita tahu ya, sejauh ini kita memang dididik untuk menjadi perawat profesional, di mana perawat profesional itu bukan hanya perawat yang dia cakap dalam menangani pasien, tapi juga beretika baik dan bisa menempatkan diri dengan baik. Jadi dari segi berpakaian, berbicara, kemudian berinteraksi dengan orang lain, itu juga jadi hal yang penting sekali untuk bisa dilakukan dengan baik oleh calon perawat di Fakultas Keperawatan. Jadi sebenarnya kalau cita-cita saya sendiri itu ingin merumput dalam dunia kesehatan, dan kebetulan sekali saya masuk di keperawatan ini dan juga termasuk cita-cita saya. Jadi saya sangat bersyukur bisa masuk pada Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini. Ya, ada banyak sekali peraturan di Fakultas Keperawatan, mulai dari cara berjalan, kemudian cara berbicara dengan orang lain, berpakaian ya, yang biasanya sering kita lakukan setiap hari itu. Contohnya berpakaian formal, kemeja, memakai rok, memakai pantofel, ya kayak gitu deh. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Biasanya mata kuliah apa sih yang menurut Kakak paling menarik? Alasannya apa? Untuk mata kuliah yang menarik bagi saya itu sebenarnya menarik semua, tapi yang paling membuat saya terpukau itu adalah mata kuliah anatomi fisiologi. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari anatomi fisiologi, kita tahu bahwa tubuh manusia ini sangat sempurna dan juga sangat terstruktur. Jadi kita dapat bersyukur dan selalu bahagia dengan apa yang kita punya. Apa ya? Ada banyak banget sih yang menarik di Fakultas Keperawatan soal mata kuliahnya. Cuman buat aku sendiri yang paling aku suka sampai saat ini itu adalah statistika. Aku suka mata kuliah statistika walaupun nilaiku juga nggak bagus-bagus amat ya di statistika. Mata kuliah statistika itu mata kuliah yang sangat membantu ya, apalagi soal penelitian gitu. Jadi ketika aku belajar statistika, ketika kita paham per tahap, dan akhirnya kedepannya bisa, itu jadi hal yang kayak wah ini seru banget nih gitu loh. Oke, lanjut next pertanyaan ya Kak. Kalau Kakak ini tipe mahasiswa yang kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura nih? Mahasiswa manusia. Aku di FKOP sekarang itu kura-kura ya, bisa dibilang kura-kura. Ya selain dengan dunia perkuliahan yang padat, aku juga di Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai ya bagian dari konten ini juga ya. Jadi juga sebagai Menteri Koordinator Kementerian Komunikasi Internal dan Mediasi BEM FKOP UNED 2022. Tapi kalau menurut aku ya seru sih, mau jadi kupu-kupu, mau jadi kura-kura itu sebenarnya tergantung setiap orang masing-masing ya. Jadi kayak setiap orang kan berhak untuk menentukan bagaimana cara mereka untuk menjalani hidup gitu. Jadi mau jadi kura-kura, mau jadi mahasiswa kupu-kupu, itu selama kita menjalaninya dengan baik dan nyaman, itu udah menjadi hal yang terbaik gitu buat kita.
Oke, untuk organisasi sendiri saya ada dua sekarang. Yang pertama itu UKM olahraga atau bisa disebut dengan UKM Akromion, dan yang kedua adalah UKM jurnalistik atau UKM zona NES. Selain Badan Eksekutif Mahasiswa, aku juga aktif di UKM Seni, ada Nutrix Art, di mana di situ aku ngeband ya, kebetulan jadi vokalis bandnya di Nutrix Art. Juga kalau di paduan suara juga ada NPC namanya, sama ada satu UKM baru, jadi Nursing English Society, yang kita bisa belajar lebih dalam soal bahasa Inggris di keperawatan. Kalau suka dukanya ikut organisasi atau UKM di FKUP sendiri gimana Kak? Untuk dukanya dulu ya. Yang pasti yang pertama adalah capek, itu pasti. Karena selain kita memikirkan tugas kuliah yang memang ribet dan juga banyak, kita juga harus berpikir bagaimana kita masuk UKM itu kan kadang kita jadi pengurus seperti PH dan juga sekretaris. Dan kemudian untuk sukanya sendiri itu yang pasti kita memperoleh banyak teman, itu pasti, dan juga kita dapat mengembangkan keterampilan kita terutama di bidang komunikasi dan juga public speaking. Itu sangat penting sih bagi saya. Banyak dukanya ya Mbak? Udah kejawab sendiri ya. Kalau sukanya itu banyak juga ya. Sukanya kita bisa ketemu dengan orang baru, kita bisa belajar banyak dari orang baru, kita juga bisa menambah relasi, nambah pengalaman juga, kayak membantu kita untuk lebih tahu bagaimana cara memanajemen waktu, karena ketika jadwal lebih padat kita kan harus bisa memanajemen waktu supaya nggak keteteran. Kalau dukanya adalah pasti ini sih, waktu, tenaga, juga kadang finansial terkuras ya. Karena pasti ada aja yang harus kita korbankan gitu kan ketika kita memilih sesuatu. Ketika banyak jadwal ya pasti waktu kita juga banyak terkuras, tenaga juga. Jadi nambah soft skill juga. Terus untuk manajemen waktunya gimana nih? Kan ini berbarengan sama perkuliahan. Sebenarnya untuk manajemen waktunya itu, untuk sederhananya sih, dalam satu hari itu pasti ada waktunya kita kuliah dan juga waktunya kita memikirkan organisasi. Kalau waktu terbaik sih menurut saya untuk memikirkan organisasi itu waktu malam, dan juga kalau misalnya kita memang memikirkan perkuliahan itu lebih baik dari pagi hingga sore. Yang penting adalah kita dapat membagi waktu antara perkuliahan dan juga organisasi. Gimana Kak tips untuk jadi anak organisasi atau UKM tapi nilai kuliah Kakak ini biar tetap stabil? Untuk itu sih sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri sih. Karena pada utamanya sih kita harus membagi waktu, membagi prioritas antara kuliah dan juga organisasi. Karena kalau kita tidak organisasi kan kadang kita habis kuliah langsung main. Sedangkan kita rubah waktu main kita menjadi waktu kita berorganisasi. Jadi insya Allah nilai kita tetap stabil dan juga organisasi kita dapat berjalan dengan lancar. Waduh. Sebenarnya ini kadang kan kita itu ngeluhnya adalah takut banget nih nggak bisa mengejar perkuliahan ketika kita ada di organisasi, UKM segala macam gitu kan. Nah sebenarnya itu balik lagi dari diri sendiri. Ketika kita punya komitmen yang kuat sama diri sendiri, kita bakal otomatis gitu ya memanage semuanya itu dengan baik. Jadi kayak yang waktu segala macam itu bisa kita atur dengan baik. Nah buat tipsnya nih, ketika kita sedang berada di kelas, dengarkan dosen dengan sangat baik. Jadi ketika udah selesai kelasnya gitu ya, jadi waktu-waktu yang lain tuh bisa kita maksimalkan untuk hal yang lain. Jadi benar-benar manfaatkan waktu yang kamu punya untuk hal yang kamu kerjakan sekarang. Jadi waktu kelas fokus ya, jadi ketika mau ujian tuh nggak usah banyak ngulang gitu loh, ngulang materi segala macam gitu. Gimana sih struggle Kakak sendiri ketika dapat materi kuliah yang sulit dan gimana cara menghadapinya? Untuk mata kuliah yang sulit itu pasti ada ya. Dan tips utamanya kalau ingin menghadapi mata kuliah yang sulit itu yang pertama adalah kita harus berusaha mencintai atau menyukai mata kuliah tersebut. Sebenarnya kalau ini ya, kalau menurut aku adalah kita bisa ketika kita terbiasa. Jadi ketika kamu menemui sesuatu hal yang sulit dalam hidupmu gitu ya, contohnya mungkin bagi mahasiswa dalam mata kuliah yang sulit, berarti kita hanya perlu mengulang hal itu terus menerus sampai kita bisa. Jadi terus pelajari, jadikan hal yang sulit itu justru jadi bagian dari hidup kita. Karena ketika kita terbiasa dengan satu hal, kita sudah mengenal hal itu dengan lebih baik, insya Allah gitu ya, kita akan bisa lebih bisa untuk memahami hal itu. Next question nih Kak,
pengalaman berharga yang nggak terlupakan selama kuliah di FKUP? Kalau boleh tahu sekarang masuk semester berapa? Udah berapa tahun di FKUP? Aku masuk tahun kedua, udah semester 4 sekarang. Jadi aku angkatan 2020. Kalau pengalaman berharga yang di Fakultas Keperawatan sejauh ini banyak banget pengalaman berharga yang aku dapetin. Salah satunya adalah dipercaya menjadi duta Fakultas Keperawatan Universitas Jember 2022. Itu hal yang paling membuat aku merasa wah ternyata aku punya value nih yang bisa digunakan untuk membantu fakultas juga dalam mempromosikan dan membantu acara-acara fakultas. Kalau ini Kak, hal-hal yang masih belum tercapai saat ini di perkuliahan? Hal yang belum tercapai sih sebenarnya cukup banyak ya. Tapi yang utama adalah sebenarnya saya pengen kayak misalnya saya kayak menang lomba karya tulis dan juga beberapa artikel ilmiah lain. Untuk sekarang sih saya belum bisa mencapai juara 1, 2, 3 sih. Masih finalis lah dalam artian. Setidaknya udah berusaha gitu ya. Benar sekali. Hal-hal yang belum tercapai ada banyak juga ya. Jadi yang pertama adalah ya seperti yang kita ketahui, kita kan udah mulai masuk hibrid ya ceritanya. Jadi kayak perkuliahan luring juga bersamaan dengan daring seperti itu. Nah, kalau yang belum tercapai adalah aku ingin merasakan kuliah full luring di mana semua acara, semua perkuliahan itu benar-benar luring. Jadi kita bisa ngerasain gitu euforianya, kemudian capeknya capek sekalian gitu. Nah, sama aku pengen banget bisa punya prestasi di bidang seni. Insya Allah doain ya teman-teman ya, karena tahun ini lagi diusahakan gitu, doain, amin, doain bisa tercapai. Karena kita ini talking sama kakak duta nih ya. Nah, gimana nih Kak rasanya jadi duta FKUP, dan ceritakan coba Kak sedikit aja gimana proses pemilihan duta FKUP dan persiapan Kakak sendiri. Kalau rasanya jadi duta FKUP UNED 2022 itu yang pertama pasti bangga. Ya bangga, siapa sih yang nggak bangga dipercaya jadi representatif mahasiswa gitu Fakultas Keperawatan Jember. Maskot ya. ya. Untuk manusia, untuk masih manusia gitu. Senang karena ada banyak sekali acara yang ternyata kami bisa jadi perwakilan ketika Fakultas Keperawatan diminta untuk mengirimkan perwakilan. Untuk suka dukanya sendiri, kalau sukanya itu pasti kita merasakan bangga, itu pasti. Kalau dukanya sendiri lah, kita sudah menjadi tuntutan dari para atasan. Jadi kalau kita ada acara pasti kita yang akan diundang. Kalau untuk perjalanannya sendiri untuk menjadi duta itu saya gak terlalu menyiapkan begitu banyak hal sih. Tapi yang paling utama adalah kita berani dalam melakukan sesuatu yang meskipun kita sendiri agak ragu untuk bisa meraihnya. Karena menurut saya lebih baik berani tapi kita tidak memiliki kemampuan daripada kita takut tapi kita berkemampuan, begitu. Menuju last question nih Kak. Oke. Kan habis ini tuh ada maba ya tahun 2022. Gimana Kak nasihat buat calon mahasiswa baru Fakultas Keperawatan? Dunia perkuliahan itu sangat berbeda dengan dunia waktu Anda masih sekolah. Ketika Anda masuk perkuliahan itu jangan takut apabila Anda memiliki kesibukan, Anda mengikuti organisasi dan mengikuti hal-hal yang lain. Karena menurut saya kuliah itu adalah suatu hal yang pengalaman berharga. Kita anggaplah 4 tahun kita kuliah, jadi kita harus meraih apapun yang kita bisa capai. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah putus asa. Oke, nasihat buat mahasiswa baru Fakultas Keperawatan Universitas Jember nantinya. Yang pertama, pada saat awal masuk ke kuliahan kalian bakal ngerasa ada banyak sekali ketidakcocokan yang ada di fakultas ini. Tapi percayalah ya, jadi apapun peraturan atau hal yang ada di fakultas ini itu semua ada untuk membantu kita menjadi seorang perawat yang baik. Mungkin nggak bakal kerasa di awal-awal, jadi mungkin adik-adik akan sedikit merasa tempat ini sepertinya tidak cocok dengan aku gitu ya. Mungkin akan terasa seperti itu di awal, tapi nanti ke belakang ketika kita sudah mulai harus berinteraksi dengan pasien, ketika kita sudah mulai dituntut untuk beretika dengan baik, maksudnya beretika dalam berinteraksi seperti itu ternyata akan sangat membantu. Jadi jangan mudah menyerah di awal seperti itu. Ada pepatah bilang pelaut yang hebat itu tidak tercipta di laut yang tenang. Oke, ini last question nih Kak. Sebagai duta nih, gimana
pesan dan harapan kakak untuk Fakultas Keperawatan. Untuk pesan, untuk harapan saya sih ingin supaya Fakultas Perawatan ini lebih baik daripada tahun ke tahun. Saya ingin supaya FKP ini menjadi nomor satu, terutama di Jawa Timur. Di Indonesia nih kalau bisa ya kak ya. Oke, kalau bisa sih di Indonesia, harapannya begitu. Oke, harapan aku buat FK Unet semoga selalu jaya, semoga segera bisa melaksanakan perkuliahan dengan full luring, acara juga dilaksanakan full luring seperti itu. Ya semoga kondisinya jadi lebih memungkinkan. Kemudian lebih banyak lagi prestasi yang diraih oleh semua mahasiswa yang ada di Fakultas Keperawatan. Semua acaranya berjalan lancar. Pokoknya tambah Tambah keren. Ya, tambah keren ke depannya karena FK Unet adalah tempat aku dan teman-teman di sini semua yang ada di balik layar yang mungkin hanya terdengar suaranya ini mendapatkan ilmu seperti itu. Jadi kita pasti punya harapan baik buat Fakultas Keperawatan. Jaya selalu Fakultas Keperawatan. Untuk moto hidup saya sendiri adalah jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa minder ketika kita memulai sesuatu yang baru. Kita harus percaya diri dan juga yakin kalau kita bisa melakukannya. Moto hidup aku adalah aku tidak harus melakukan segala hal, tapi aku harus melakukan segala hal yang aku mau. Aku tidak perlu menjadi lebih baik dari orang lain, tapi aku harus menjadi lebih baik dari diriku yang kemarin. Nah, mungkin itu aja nih untuk episode pertama Q&A kita bareng Duta Kampus FKUP. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Terima kasih banyak atas waktunya untuk berbagi cerita ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Thank you, Kak.